Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Najmah, ruang renung kita untuk melihat kehidupan dengan cahaya iman. Hari ini kita mau coba menyelami sebuah kisah yang luar biasa agung ya. Awal mula perjalanan kita semua. Betul sekali. Kisah bapak kita, Nabi Adam alaihi salam. Iya, ini cerita tentang penciptaan, tentang cinta, ada ujiannya juga, dan tentu pelajaran abadi yang sampai ke kita sekarang. Kita akan coba gali hikmahnya ya, dari informasi para ulama, kayak dari kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir gitu ya. Betul, insya Allah dari sumber-sumber terpercaya. Subhanallah, kisah awal mula selalu ada, gimana ya, getaran khusus gitu kalau ngomongin ini. Mungkin pertanyaan yang paling sering muncul nih buat Anda juga pendengar. Kenapa sih kita ini warna kulitnya bisa beda-beda? Kan katanya dari satu sumber. Nah, itu dia. Pertanyaan bagus banget. Ada informasinya dari hadis riwayat Imam Ahmad, itu dijelaskan dengan indah sekali. Jadi, Allah itu menciptakan Adam dari segenggam tanah. Segenggam tanah. Iya, tapi diambilnya dari seluruh penjuru bumi. Ada tanah yang merah, putih, hitam, ada yang campuran juga. Nah, karena itulah keturunan Adam lahirnya ya sesuai warna tanah asalnya itu. Oh, jadi keragaman fisik kita ini bukan sesuatu yang baru muncul gitu ya? Iya. Tapi udah ada dari bahan baku awal kita. Wah, ini pengingat indah ya tentang persatuan dalam perbedaan langsung dari tanah penciptaan kita. Tepat sekali. Malah, proses ngambil tanahnya aja itu penuh pelajaran loh. Jadi diceritain nih, waktu malaikat Jibril alaihi salam diutus ngambil tanah, buminya ngadu. Buminya ngadu? Gimana tuh? Iya, buminya berlindung sama Allah, minta jangan diambil, jangan dikurangi. Akhirnya malaikat Jibril balik lagi. Terus diutus lagi malaikat Mikail alaihi salam. Sama juga hasilnya. Bumi ngadu lagi, berlindung lagi. Wah, menarik ya. Buminya kayak nggak rela gitu ya melepas sebagian dirinya. Tapi Allah nggak marah kan sama Jibril atau Mikail yang balik tanpa hasil? Ini kayaknya ada pesan ya buat kita. Bener banget. Mungkin ini isyarat halus ya buat pemimpin atau dalam hubungan kita. Gagal tugas itu nggak selalu berarti salah. Bisa jadi ada hikmah lain yang Allah mau tunjukin. Setuju, setuju. Terus gimana dong tanahnya bisa keambil? Nah, baru pas malaikat Israel alaihi salam, yang nanti kita kenal sebagai malaikat maut, yang diutus baru berhasil. Pas bumi mau berlindung lagi, malaikat Israel bilang kurang lebih, aku juga berlindung sama Allah, supaya nggak balik sebelum ngelaksanain perintahnya. Wah, tegas ya. Tekadnya kuat banget, perintah Allah di atas segalanya. Akhirnya berhasil deh diambil tanah dari berbagai penjuru itu. Jadi, malaikat maut ini yang ngumpulin bahan kita ya? Pantesan ya, kayak ada kedekatan tak terhindarkan gitu sama beliau. Sosok yang sama yang jemput kita nanti. Tegas banget jalankan perintah. Iya. Nah, setelah tanahnya kumpul, Allah membentuk jasad Adam alaihissalam langsung dengan tangannya. Ada di surat Shot ayat 71-72 itu. Ini jelas banget kita diciptakan langsung, bukan hasil evolusi dari makhluk lain. Oke, jadi jelas ya soal penciptaan langsung. Terus soal postur nih, katanya tinggi banget ya? Iya, disebutkan tingginya 60 hasta. Itu sekitar 30 meteran lah. Agung banget pokoknya. 30 meter? Masya Allah, susah ngebayanginnya sekarang. Terus, ada jeda waktu ya, sebelum ruh ditiupkan. Katanya 40 tahun. Kok lama banget? Ada makna apa di angka 40 itu? Oh, jadi kayak momen krusial gitu ya? Betul. Ada isyarat juga di hadis qudsi. Kalau udah lewat 40 tahun, tapi kebaikan belum dominan, itu agak sulit berubah. Kecuali, ya, rahmat Allah turun. Mungkin jeda 40 tahun itu kayak momen persiapan wadahnya dulu sebelum diisi ruh. Jadi usia 40 itu kayak garis penting ya. Kadang kita lihat ada fenomena istidraj. Orang jauh dari Allah, tapi hidupnya kayaknya lancar terus sampai tua. Nah, ini hati-hati ya. Anda juga perlu waspada, jangan sampai kenikmatan dunia malah bikin lupa. Bener banget, itu bisa jadi Allah biarkan dia tenggelam dulu sebelum hisab sebenarnya. Sebaliknya, kalau Anda, pendengar, lagi diuji sakit atau susah, padahal merasa udah deket sama Allah, bisa jadi itu cara Allah sayang, mau gugurin dosa-dosa kita. Betul sekali, kembali ke Nabi Adam ya. Selain postur agung, beliau itu diciptakan dengan ketampanan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bilang, tampannya Nabi Yusuf itu cuma separuh dari tampannya Nabi Adam.
Masya Allah. Nabi Yusuf aja udah bikin heboh semesir, gimana Nabi Adam ya? Kalau lihat langsung mungkin, wah nggak kebayang deh. Terus kecantikan Siti Hawa gimana? Kecantikan Siti Hawa juga luar biasa. Baru bisa disamai berabad-abad kemudian sama Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa ya. Nah, setelah 40 tahun jasadnya siap, gimana proses masuknya ruh itu? Ruh itu mulai dimasukkan dari bagian kepala. Ini kayak ngasih isyarat ya, pentingnya jaga yang di kepala. Pikiran, mata, telinga, mulut. Sering banget kan sumber masalah dari sini, terutama buruk sangka. Iya banget. Gampang banget kita ngejudge dari luarnya aja. Mungkin Anda pernah ngalamin kan? Lihat orang penampilannya agak sangar gitu, langsung was-was. Taunya baik banget. Atau sebaliknya, jaga pikiran, jaga lisan. Ini emang jihad ya. Jihad banget. Nah, lanjut nih. Ruhnya sampai ke mata. Nabi Adam langsung takjub lihat indahnya surga. Terus ke hidung, beliau bersin. Allah perintahkan ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zikir kedua tertua ya? Iya, setelah subhanallah yang diucapin malaikat pas ngangkat arsy. Zikir inti lainnya kan la ilaha illallah. Itu dari dakwah Nabi Nuh. Terus Allahu Akbar. Dari kisah Nabi Ibrahim sama Ismail. Semua ada ceritanya. Indah ya tahu asal-usul zikir kita. Oke, terus ruhnya sampai mana lagi? Apa yang terjadi pas sampai ke perut? Nah, ini dia nih bagian serunya. Pas ruh sampai di perut, Nabi Adam langsung ngerasa lapar. Matanya kan udah lihat buah surga yang kayaknya enak banget tuh. Perutnya lapar. Tanpa sadar, beliau coba lompat mau ngambil. Padahal ruhnya belum nyampe kaki. Akhirnya ya jatuh beliau. Aduh. Jadi dari situ ya, asal muasal sifat manusia yang suka buru-buru, tergesa-gesa. Kayak di surat Al-Anbiya ayat 37 itu ya. Sifat yang sering bikin kita sholat jadi nggak tenang, nggak khusyuk. Bisa jadi banget. Ini pelajaran penting soal sabar dan kontrol diri. Ada lagi yang menarik. Sebelum ruh ditiupkan, pas jasad Adam masih kosong, iblis datang. Iblis? Ngapain dia? Dia periksa jasad Adam itu. Waktu itu kan iblis masih terhormat ya, namanya Azazil. Dia masuk lewat lubang hidung, terus keluar lewat dubur. Dia mikir, wah makhluk ini aneh, ada rongganya. Tapi dia ngerasa nggak bisa nguasain sepenuhnya. Kamu, ini ada hubungannya nggak sih sama anjuran istinsyak pas wudhu, yang hirup air ke hidung itu? Tepat sekali. Istinsyak itu bukan cuma bersihin kotoran fisik, tapi juga membersihkan jalur yang mungkin pernah dimasukin atau jadi tempat nongkrongnya iblis. Ini dimensi spiritual wudhu. Masya Allah. Terus, iblis ngapain lagi? Dia coba pukul jasad Adam itu. Bunyinya kayak tembikar, keras, kokoh. Artinya dasarnya kita ini kuat loh. Kita jadi lemah kalau kita sendiri yang buka pintu buat iblis masuk. Contohnya buka pintu buat iblis tuh gimana? Kayak nguap nggak ditutup mulutnya gitu? Nah, itu salah satunya. Terus tidur nggak wudu dulu. Padahal kan ada janji dijaga malaikat. Didoain ampunan kalau tidur dalam keadaan suci. Coba bayangin, dijaga malaikat. Gangguan apa coba yang bisa tembus? Benar juga ya. Ada lagi? Termasuk juga anjuran buat nggak ceritain mimpi buruk. Cukup ta'awud, terus meludar ringan ke kiri 3 kali. Ini tuh benteng-benteng simple tapi penting banget. Benteng diri ya. Tapi kan iblis licik banget nih. Walaupun gak bisa nguasain langsung, dia pasti punya cara lain dong buat ngejatuhin kita. Apa senjata andalannya? Nah, ini kebongkar waktu dialog Nabi Nuh alaihissalam sama iblis di atas bahtera. Atas perintah Allah tentunya. Setelah didesak, iblis akhirnya bocorin 2 senjata paling ampuhnya buat hancurin anak cucu Adam. Yang pertama itu iri hati, hasad atau dengki. Astagfirullah. Dosa paling tua ya, yang bikin iblis sendiri terusir dari surga karena iri sama Nabi Adam. Kata iblis, selama penyakit hati ini masih ada, ibadah sebanyak apapun jadi susah buat ngebentengin diri darinya. Wah, ini ngeri banget ya. Iri bisa muncul di mana aja, bahkan dalam hal baik. Betul. Susah lihat orang lain seneng. Malah seneng kalau lihat orang lain susah. Itu penyakit yang rusak dari dalam. Nah, senjata kedua yang disebut iblis itu rakus, tamak. Rakus, ini yang bikin Nabi Adam dan Hawa akhirnya makan buah huldi itu ya. Padahal di surga semuanya udah ada. Iya, sifat gak pernah puas. Selalu pengen lebih, dan lebih. Sampai akhirnya ngorbanin prinsip, ngorbanin iman. Jadi ingat kisah 3 pemuda rakus zaman Nabi Isa ya, yang nemu harta karun malah saling bunuh. Akhirnya nggak ada yang nikmatin, semua mati sia-sia. Nauzubillah min zalik. Jadi 2 ini ya,
iri hati, dan rakus. Ini PR besar buat kita semua nih. Buat Anda renungkan juga. Gimana caranya jaga hati dari dua penyakit mematikan ini? Tepat sekali. Dua sifat ini jadi kunci kejatuhan pertama. Dan ya, terus jadi senjata iblis sampai sekarang. Nah, setelah kejadian buah huldi itu, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dipisahkan gitu ya? Iya, riwayat menyebutkan lokasinya beda. Adam katanya di India, Hawa di Jeddah. Mereka kepisah lumayan lama. Habis dari nikmatnya surga, terus diturunkan ke bumi, terus dipisah pula. Pasti ujian kerinduannya berat banget ya. Gimana akhirnya mereka ketemu lagi? Dengan rahmat Allah, akhirnya mereka dipertemukan di satu tempat. Padang luas gitu, yang kemudian dikenal sebagai Padang Arafah. Dari kata Arafah artinya kan saling mengenal. Masya Allah, di Arafah ya. Pasti momennya haru banget itu. Penuh tangis, lega, saling maafin. Terus mereka mulai hidup baru di bumi jadi khalifah ya. Betul, mulai dari nol lagi di bumi, belajar cocok tanam, bikin baju, bangun tempat tinggal. Mereka nerima petunjuk dari Allah, ngajarin tauhid ke anak-anaknya. Bangun peradaban awal manusia itu dasarnya iman dan kasih sayang. Anaknya banyak, umumnya lahir kembar, sepasang laki-laki perempuan. Nah, di antara anak-anaknya yang paling kita kenal pasti Qabil dan Habil ya. Apa sih inti masalah di antara mereka berdua? Jadi Habil ini dikenal lembut hatinya, taat, kerjanya beternak. Kalau Qabil cenderung keras hati, gampang iri, kerjanya bertani. Nah, pas udah waktunya nikah, Allah aturannya nikah silang antar saudara kembar dari kelahiran yang beda. Oke, nikah silang. Terus masalahnya? Masalahnya Qabil nggak mau. Dia pengen nikah sama saudari kembarnya sendiri, yang menurut dia lebih cantik. Wah, konflik lagi ya, gara-gara keinginan yang dicampurin nafsu sama iri hati. Terus gimana solusinya? Nabi Adam perintahkan mereka berdua buat kurban, persembahan untuk Allah. Habil ngasih hewan ternak terbaiknya, ikhlas. Qabil, ya gitu deh, setengah hati, ngasih hasil panen yang jelek kualitasnya. Hasilnya? Allah terima kurbannya Habil. Tandanya ada api dari langit gitu yang nyambar persembahan Habil. Nah loh, kurbannya ditolak, punya Habil diterima. Qabil pasti makin marah dan iri ya? Banget, iri hatinya itu udah nutupin akal sehatnya. Dia ngancem mau bunuh Habil. Jawaban Habil ini luar biasa loh. Gimana jawabnya? Habil bilang dengan tenang, intinya Allah cuma terima dari orang takwa. Kalau kamu mau bunuh aku nggak akan balas bunuh kamu. Aku takut sama Allah, Tuhan semesta alam. Masya Allah, jawaban penuh takwa. Tapi sayangnya Qabil tetap nekat ya? Iya, tetap dibunuh Habil sama Qabil. Jadilah itu pembunuhan pertama di bumi. Gara-garanya yaitu tadi iri hati. Setelah bunuh, Qabil bingung sendiri. Bingung gimana? Bingung mau diapain jasad Habil. Terus Allah kirim 2 burung gagak. Satu gagak ngajarin cara ngubur gagak lain yang mati. Qabil lihat terus niru. Nah dari situ awal mula ada penguburan jenazah. Tapi ya gitu, nyesalnya belakangan. Nabi Adam pasti sedih banget ya. Kehilangan anak yang soleh kayak Habil. Terus lihat dosa besar pertama dilakuin sama anaknya sendiri. Gimana kelanjutan keturunannya? Sedihnya pasti dalam banget. Tapi Allah Maha Baik dikaruniai lagi putra salih namanya Syits alaihissalam. Jadi pengganti Habil. Nah Syits ini yang lanjutin ajaran tauhid Nabi Adam. Dari keturunan beliaulah nanti lahir para nabi selanjutnya. Syits juga nerima wahyu. Iya, diyakini beliau menerima wahyu dalam bentuk lembaran atau suhuf. Wahyu lembaran gitu, sebelum zaman kitab-kitab besar turun. Alhamdulillah ya, ada penerus perjuangan tauhid. Nabi Adam sendiri hidup di bumi berapa lama? Riwayat nyebutin usianya sekitar 930 tahun. Lama ya, beliau lihat anak cucunya berkembang biak, menyebar kemana-mana, sambil terus dibimbing. Pas mau akhir hayatnya, beliau ngerasa kangen banget sama surga. Terus, proses wafatnya gimana? Tenang, iya beliau kasih wasiat terakhir ke Syits. Jaga iman, jauhi iblis, sebarkan kebaikan. Terus malaikat maut datangnya lembut banget. Ruh beliau dicabut dengan damai. Dimakamkan, ada beberapa pendapat lokasinya. Ada yang bilang di India, ada yang di Jabal Abi Kubais, Mekah. Wallahu alam. Perjalanan panjang yang berakhir damai. Kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih pelajaran utama yang bisa kita, anak cucunya ini, ambil dari semua kisah Nabi Adam? Kisah Adam ini kayak cermin besar ya buat kita.
Kita ini mewarisi potensi buat jatuh, buat salah. Kayak beliau yang tergelincir gara-gara bujukan iblis. Tapi yang paling penting, kita juga warisi potensi buat bangkit, buat taubat. Ngaku salah, terus balik lagi ke Allah ya. Kayak doa taubat Nabi Adam dan Hawa yang ada di Al-Quran itu. Nah, itu dia. Jadi, jatuh itu ya manusiawi. Tapi bangkit dan taubat itu pilihan yang mulia. Dan kita mesti super waspada sama dua warisan negatif tadi. Iri hati sama rakus. Itu kayak virus yang ditanamin iblis terus-menerus. Betul, itu harus dijaga banget hatinya. Terus soal sifat tergesa-gesa tadi juga ya? Iya, coba deh Anda perhatikan ibadah kita. Sering nggak sih sholat cepat-cepat pikiran kemana-mana, padahal kualitas tumakninah atau tenang, khusyuk, itu ruhnya ibadah loh. Jadi ingat cerita ulama yang masuk masjid bawa kayu bakar pas orang lagi sholat. Ditegur kan, kok sholat bawa kayu? Beliau jawab, loh saya kira biasa sholat sambil bawa barang. Tuh imam bawa kitab mikirin ceramah, bapak itu bawa semen mikirin renovasi. Sindiran keras ya. Beda banget sama sahabat Nabi yang sholatnya khusyuk sampai nggak kerasa sakit pas kena panah. Nah, itu tantangan kita naam bareng. Latih hati, latih pikiran biar hadir sepenuhnya pas ibadah. Terus, jangan lupain benteng-benteng sederhana tadi. Istinsyak pas wudu. Jaga wudu sebelum tidur, tutup mulut pas nguap, gak cerita mimpi buruk. Makin kita jaga diri dari dosa dan celah-celah itu, makin susah iblis mau ganggu kita. Jadi intinya, perjalanan hidup kita ini soal gimana kita ngelola warisan dari bapak kita, Adam ya. Kurangi sisi negatifnya, buru-buru, iri, rakus. Terus maksimalkan potensi buat kembali, buat taubat sama Allah. Rangkumannya bagus sekali. Ya, pada akhirnya kisah Adam ini ngingetin kita. Kita semua ini lagi dalam perjalanan pulang kepadanya. Saya Ica Halisa. Dan saya Andika Malakiano. Dan semoga Allah lembutkan hati kita semua untuk terus belajar dari jejak langkah Bapak kita Adam alaihissalam. Menjaga diri dari bisikan yang menyesatkan dan selalu waspada sama penyakit hati, tertawa iri dan rakus itu tadi. Kalau Anda merasa perenungan kita ini bermanfaat, jangan lupa ya ikuti terus Al-Najma biar nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.